Saya saat ini berada di Singapura untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Negara yang seluas kira-kira Jabodetabek ini, tidak punya gunung, tidak punya danau, tapi bisa menjadi pusat wisata dunia. Singapura tidak punya gunung seindah Bromo atau pantai seindah di Bali, candi sebesar Borobudur atau setinggi dan seindah Prambanan. Tapi kenapa orang-orang dari seluruh dunia berwisata ke negeri kecil yang hampir tidak punya wisata alam ini? Apa yang membuat turis begitu senang datang ke negeri ini? Karena di sini aman, ya, bersihnya luar biasa. Saya nggak tahu setan kapan ngambil sampahnya, tapi yang pasti negara ini bersihnya luar biasa, tidak ada coret-coretan. Lalu yang menarik juga tidak ada penjual cenderamata yang memaksa-maksa orang untuk membeli sehingga orang merasa terganggu gitu ya. Tapi orang bisa merasa senang. Lalu waktu kita menggunakan foto, kamera, nggak ada itu satpam atau petugas pariwisata yang menanyakan ini izinnya mana nih? Ini untuk televisi apa nih? Aduh, kemana pergi ditanyain aja gitu ya, sehingga orang merasa terganggu. Tapi di sini orang bisa menikmati untuk berliburan dengan senang hati. Data pariwisata 2010 mengatakan bahwa 12-an juta orang datang ke Singapura dan sekitar 8 juta ke Indonesia. Menariknya, dari 12 juta ini 3 jutanya orang Indonesia. Data serupa akan kita jumpai kalau kita mencari berapa wisatawan ke Eropa, ke Swiss, maka Indonesia menduduki ranking yang tinggi. Saya bersyukur, ini artinya bangsa Indonesia ini banyak yang kaya, tapi yang memprihatinkan saya, apakah mereka juga sudah ke Komodo, ke Ujung Kulon, Bunaken, Toraja, Papua, ke Gunung Bromo, Prambanan, Borobudur, di mana banyak potensi pariwisata, festival, acara alamnya yang luar biasa. Karena itu, melalui episode ini saya ingin menginspirasi pemerintah, Departemen Pariwisata, dan kita bangsa Indonesia untuk sungguh-sungguh ya menjadikan pariwisata itu, karena potensi yang Tuhan berikan pada bangsa kita itu luar biasa. Di Singapura ini banyak atraksi yang menarik seperti festival, flower festival, food festival, jewel festival. Wah, macam-macam festival diadakan untuk menarik wisatawan datang ke kota ini. Berbicara mengenai festival, maka sebenarnya Indonesia akhir-akhir ini sudah memperbaharui banyak hal. Sekarang ada Festival Raja Ampat, Festival Kutai, Jember Fashion Festival, Festival Batik Solo, ada Festival Karapan Sapi di Madura, ada Festival Bromo, ada Festival Jogja. Seluruh kota-kota di Indonesia ini menyelenggarakan festival yang menurut saya juga tidak kalah meriah. Tinggal satu langkah, kita perlu belajar lebih mengenai sopan santun, keramahan, etika. Lalu kita membuat para pelayan pariwisata, baik penjajah makanan, pembuat cenderamata yang menjual, nggak memaksa. Dan terlebih lagi adalah kebersihan dan keamanan, kenyamanan. Kenapa? Ya karena orang mau liburan, mau senang ya, bukan diributkan oleh macam-macam peraturan atau malah diintimidasi oleh banyak pihak. Baik itu penjual cenderamata, lalu preman, lalu petugas pariwisata menanyakan izin ini, izin itu, menanyai ini dan itu. Orang akhirnya merasa ribet, enakan di luar negeri. Nah, ini tidak boleh terjadi karena potensi pariwisata Indonesia sungguh luar biasa. Saya sudah keliling dunia ini dan saya menjumpai sungguh Nusantara, Indonesia tercinta ini memiliki banyak hal-hal yang unik, alamnya luar biasa, budayanya aneka ragam, dan nilai-nilai budaya, tarian, sendera tari Ramayana, sendera tari budaya-budaya lokal lainnya boleh dikatakan wow. Maka kita bisa bangkit sebenarnya menjadi salah satu tujuan pariwisata dunia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dahsyat, luar biasa.